diteror kayak aku belum tahu ya itu sosok apa. Yang penting yang aku tahu tuh di sela-sela itu ada orang yang mendengar. Nah kalau itu mau itu bener-bener jelas asap, gumpalan asap. Aku nggak tahu ya sesosok tiba itu di belakang tembok itu muncul. Oke teman-teman, kembali lagi di PM Channel di segmen Nina Bobo. Kali ini Nina Bobo sudah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa dan sangat spesial yang siap dan akan bersedia untuk berbagi pengalaman horornya ketika beliau sedang berkuliah di salah satu institut seni yang ada di Surakarta. Siapa dia? Mbak Ayu. Oke, kabar Mbak Ayu? Mohon maaf mas, nama saya bukan Mbak Ayu. Oh iya, siapa Mbak? Dia. Oh iya Mbak, dia Ayu. Oke, gini teman-teman, jadi ini Mbak Ayu yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya nanti. Namun sebelum itu, bagi kalian yang memiliki pengalaman atau cerita horor, bisa DM IG official kami dan hubungi kontak person yang sudah ada di deskripsi. Dan sebelum kita mendengarkan cerita dari Mbak Ayu, jangan lupa untuk tutup pintumu, matikan lampumu, kita akan berpetualang dalam kegelapan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama Mbak Ayu. Oke Mbak Ayu, mungkin monggo bisa diceritakan bagaimana pengalaman mistis jenengan ketika pertama kali hadir di kota yang Solo. berbeda. Oke. Monggo. Langsung merinding ya. Jadi pada awalnya saya bisa melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa melihatnya itu ketika saya satu hari ketika saya datang di kota Solo. Waktu saya ngekos di daerah dekat kampus. Waktu itu pukul ya sekitar 12:30-an itu saya kebangun. Saya tiba-tiba gak bisa bergerak gitu, gak bisa bergerak. Tindian ya? Oh, itu namanya ketindihan ya mas ya? Ketindihan. Iya, ketindihan. Kalau bahasa Jawanya rep-repan. Oh, Iya, rep-repan. saya ceritain itu langsung merinding. Iya. Jadi saya nggak bisa bangun waktu itu mau baca doa seperti itu. Waktu itu mau baca doa tuh sampai nggak bisa. Doa kayak mau doa tuh nggak bisa kayak pernah nggak sih? Iya, ngancing ya? Ngancing gitu. Terus saya tuh sulit gitu loh. Nah tiba-tiba tuh kayak suasananya jadi beda. Kayak panas-panas, dingin yang aneh gitu loh. Tiba-tiba itu di belakang tembok itu muncul asap seperti rokok. Tiba-tiba dia menggumpal, aduh merinding. Dia tuh menggumpal jadi besar. Kan pintu kamar sama jendela kamar aku tuh udah kunci. Udah aku tutup kan. Udah aku tutup, godenya juga aku tutup. Tiba-tiba asap tadi itu menggumpal ke jendela gorden, sampai membuka. Bener-bener membuka itu. Tanpa ada apapun di situ. Jadi gorengnya kebuka kan. Asapnya menggumpal, terus tiba-tiba ada kuncupnya. Dari gumpalan asap? Dari gumpalan asap itu ada kuncupnya. Terus habis itu kan dia kayak nengok ke belakang gitu kan, ngadep aku. Tiba-tiba tuh matanya hitam. Tuh agak kayak berkantong gitu loh. Berkantong, nggak ada bola matanya. Tapi kayak hitam bener-bener tapi berkantong. Itu menurut aku pribadi ya. Mas, itu kayaknya tuh pocong. Tapi tuh sosok yang jenengan lihat itu jelas. Itu bener-bener jelas.
asap, gumpalan asap. Aku nggak tahu ya sesosok hantu sebenarnya tuh seperti apa. Karena itu baru pertama kali seumur hidup aku dilihatin sesosok seperti itu. Tapi menurut aku pribadi aku menyimpulkan, nggak apa-apa kan aku punya pandangan sendiri kalau itu menyimpulkan. Menyimpulkan kalau dia tuh sesosok pocong seperti itu masih nggak bisa bergerak, mau berdiri pun sulit. Sulit banget, nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Setelah itu kayak dia mau besar gitu kan. Habis itu aku mencoba untuk meyakinkan diri aku untuk bangun. Akhirnya aku bangun, aku buka pintu. Akhirnya aku lari ke kamar mbak kos aku. Jadi di kamar bawah itu, jadi kamarnya tuh di sak aku tuh kosong semua kecuali kamar aku. Iya. Tapi jadi kan kamarnya ada 7. Nah, kamarnya ada 7. Di sak aku tuh kosong, tapi yang di depan tuh kan ada 2 kamar tuh. Nah, aku pertama tuh gedor-gedor yang kamarnya mbak kos yang pertama itu enggak dibukain. Entah dia tidur atau dia masih di luar ya kan. Yang kedua aku baru dibukain. Nah, habis itu kan aku izinkan kalau aku tidur sini karena aku habis melihat sesuatu. Itu. Habis itu aku kan nggak mungkin lah ya istilahnya numpang terus aku tidur di atas kan nggak mungkin kan. Akhirnya di bawah aja lah aku tidur. Nah, masih kan pasti tahu kan kalau di bawah pintu kan pasti ada kayak sela-selanya itu kan. Nah itu di situ kan oke, aku kan udah bisa tidur kan, masih kayak kaget aja gitu. Aku melihat di situ, aku melihat ada kayak bayangan lewat gitu. Kayak orang jalan. Tapi itu bayangan. Berarti jenengan itu sampean seperti diteror oleh sosok yang benar-benar diteror deh. Diteror ya. Diteror kayak aku belum tahu ya itu sosok apa. Yang penting yang aku tahu tuh di sela-sela itu ada orang yang muda. Nah, waktu itu mau habis subuh di belakang kan di atas aku tuh jendela kan. Jadi kan kasurnya kan di bawah. Di jendela itu aku ngerasain kayak ada yang mentai gitu, ada yang ngeliatin aku masih bener kayak aduh, kayak bener-bener diteror, bener kata Mas Robi tadi, diteror gitu. Itu pada waktu itu sih pengalaman pertama. Dan teror itu nggak hanya berhenti ketika jenengan di kamar jenengan sendiri, teror itu berlanjut ketika jenengan sampai aku pindah kamar. Dan itu aku terpaksa untuk tidur karena saking ngantuknya ya, aku jadi bodoh amat sih dengan hal kayak gitu. Jadi ya udah, aku lanjut tidur. Teror itu berlangsung berapa hari? Itu cuman sehari aja sih kalau yang di kos. Lah, lalu setelah teror tersebut itu terjadi ke diri Anda, apakah kejadian itu ada apa ya? Jadi terus berkelanjutan apa hanya berhenti sampai di situ saja? Kemungkinan berkelanjutan. Kok dari kemungkinan itu? Karena kemungkinan dari situ bisa melihat itu kan, itu pasti kan nggak tahu entah kebuka. Entah itu awal dari sebuah kebukaan melihat sesuatu ya. Waktu itu langsung kan aku kembali, siangnya kan aku balik ke kamar aku, tapi biasa aja. Nggak ada apa-apa. Biasa aja, aku kayak merasa ya udah biasa aja lah gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Setelah aku sampai kamar aku sendiri ya biasa aja. Jadi kamar aku tuh lembab gitu loh, lembab dingin gitu. Merasakan kenyamanan di situ, jadi ya biasa aja. Aku tidur bentar terus akhirnya aku balik lagi ke kampus. Ke kampus. Gitu. Tapi di malam-malam berikutnya udah nggak ngalami seperti itu lagi, atau mungkin berkelanjutan di lain tempat? Pada malam itu masih. Nah, gimana itu? Tapi aku nggak ngelihat ya, tapi ada kejadian. Waktu itu malamnya kan aku LKTD, ada proses LKTD kayak makrab jurusan gitu. Oh, ketika makrab jurusan itu berkelanjutan? Iya. Tapi aku nggak melihat sosok itu, tapi yang melihat itu teman aku. Duduk-duduk aja biar tenang, istilahnya kayak menenangkan diri kan, biar kalau istilahnya ada ketempelan apa, biar kemungkinan bisa menetralkan gitu kan. Setelah keluar dari ruangan itu kayak kaki aku berat.